Sejak zaman dahulu, ubi singkong menjadi salah satu sumber pangan orang Indonesia. Singkong bisa diolah menjadi aneka makanan. Di Bondowoso, singkong diolah menjadi tape dan jadi oleh-oleh khas. Aku jadi pengen belajar membuat tape singkong. Kebetulan, aku diminta Pak Yoga mengurus pasokan singkong. Meski baru 1 tahun, usaha pembuatan tape ini sudah terkenal di Bondowoso. Dul, ya Pak, angkat ini barang. Oh, becak sana. Ya, Pak. Biar cepat. Aku harus mengantar singkong ke tempat pengolahannya di Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Meski sama-sama singkong, Pak Yoga lebih memilih singkong yang tumbuh di dataran tinggi. Katanya bisa membuat kualitas tapenya bagus dan tidak asam. Meningkatnya permintaan tape dan ketersediaan singkong yang kurang stabil membuat harganya melonjak pesat. Tahun lalu, harganya masih berkisaran Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogramnya. Kini, singkong di pasaran mencapai Rp4.000 per kilogramnya. Pak, angkat singkong nih, Pak. Oh iya, Dul, turunin aja langsung dibongkar ya. Oh, ya Pak. Bantu. Sebelum tahun 80, singkong putih yang dipakai untuk bahan tape. Saat singkong putih langka, masyarakat beralih ke singkong mentega yang warnanya kuning. Ternyata, singkong mentega lebih bagus hasilnya kalau dibuat tape. Tapenya empuk dan tidak pecah. Sejak tahun 88, semua pembuat tape beralih ke singkong mentega. Singkong yang sudah dipanen harus segera diolah di hari yang sama, maksimal 6 jam setelah dipanen. Kata Pak Yoga, singkong yang telah diolah akan berwarna kehitaman. Kalau sudah begini, singkong tidak layak diolah atau dikonsumsi karena beracun. Oh iya, perendaman singkong dalam air juga mencegah singkong rusak sampai 2 hari. Tidak ada ukuran tertentu untuk singkong yang akan diolah menjadi tape. Semua bentuk dan ukuran singkong dikupas dan dicuci. Aku harus mencuci singkong sampai benar-benar bersih. Kalau singkong difermentasi dalam keadaan kotor, fermentasinya akan gagal. Hasilnya jadi jelek. Satu dandang dipakai untuk 1 kali perebusan 1 keranjang singkong. Hanya perlu 15 menit untuk mematangkan 20 kg singkong. Dul, bantu ingatan, Dul. Oh, ya. Dalam sehari, Pak Yoga menghabiskan 5 kuintal singkong. Saat hari raya, bisa mencapai 5 ton setiap harinya. Singkong matang tidak bisa langsung diragi.
Peragian harus dilakukan saat singkong benar-benar dingin. Kalau tidak, tape yang dihasilkan bisa keras tuh. Sambil mendinginkan singkong, aku sekalian membuang serat di tengah singkong. Ini standar untuk tape yang dijual tanpa serat dalam kemasan kardus. Singkong dengan bentuk dan ukuran bagus atau utuh akan diragi terpisah. Nantinya akan dikemas kardus dan langsung dijual atau dikirim ke pembeli. Nah, kalau singkong afkiran yang bentuknya tidak utuh, pecah atau terlalu kecil, akan disimpan sebagai bahan kue berbahan dasar tape. Biasanya, tape akan matang setelah 3 hari masa penyimpanan. Selanjutnya, singkong afkiran yang sudah diragi disimpan dalam keranjang bambu. Aku harus memastikan daun pisang menutup semua dinding keranjang bambu. Baru kemudian, aku isi dengan singkong afkiran yang sudah diragi. Kalau sudah penuh, singkong ditutup rapat dengan daun pisang. Tidak boleh bocor sama sekali. Kalau bocor, peragian bisa gagal dan tekstur tape jadi keras. Apa itu, Pak? Tape, Dul. Tape, Pak? Iya, Dul. Oh, mau bikin kue. Selain tape, ternyata Bu Winda ahli berkreasi dengan tape. Sebagian besar kue berbahan dasar tape, seperti suwar-suwir dan dodol tape. Nah, kalau yang mau dibuat Bu Winda ini namanya prol tape. Bahannya terigu, telur, gula pasir, dan mentega. Semua bahan dikocok sampai mengembang. Bu, nyantar tape, Bu. Oh iya, Dul. Dihancurkan dulu ya, Dul. Saya ambilkan dulu alatnya. Bu, ini Bu, tapenya sudah halus, Bu. Iya, terima kasih ya, Dul. Oh ya, Bu. Tape dan adonan diaduk sampai rata dan tidak ada yang menggumpal. Biasanya, roll tape warnanya coklat. Kali ini, Bu Winda mengkreasikannya dengan macam-macam warna. Selanjutnya, adonan di oven selama 1 jam. Supaya tampilannya menarik, bisa ditambah keju parut, kismis, dan juga ceri.
Selanjutnya, di oven lagi selama 5 menit. Tape yang sudah diragi langsung dikemas ke dalam kardus yang sudah dialasi daun pisang. Kata Pak Yoga, daun pisang tidak hanya membuat aroma tape jadi harum. Daun pisang bisa mengontrol keluarnya alkohol dari fermentasi, sehingga kemasan tidak mudah rusak atau bocor. Biasanya, tape akan matang 3 hari setelah peragian. Tape kemasan ini dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Jika dikirim ke tempat yang jauh, tape harus segera disimpan ke dalam lemari pendingin. Suhu dingin akan mencegah sementara proses fermentasi. Indul, tapenya sudah jadi, Indul. Pak, kalau tape pelangi, Pak. Hah? Enak ya pasti, Pak. Enak Indul. Cicip, Pak. Ya, Pak. Rasa kuenya manis dan benar-benar tape banget. Teksturnya empuk dan terasa lembut di mulut. Kata Bu Winda, tape juga bisa jadi resep yang ampuh buat jerawat loh. Oh iya, aku pernah diberitahu kalau tape baik untuk kesehatan. Proses fermentasinya membuat bakteri baik melancarkan sistem pencernaan. Tapi tidak boleh terlalu banyak makan tape juga loh. Bisa-bisa malah membuat kembung dan perut tidak enak. Secukupnya saja.